Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ketiga. Saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah saling menyalahkan. Saudaraku, ketika seorang anak menemui kegagalan dalam hidupnya, baik kegagalan dalam studi, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam pekerjaan, maupun kegagalan dalam hubungan, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang salah? Saudaraku, sangat mudah kita orang tua mencari-cari objek kesalahan. Oh, yang salah jelas adalah papanya. Yang salah jelas adalah mamanya. Yang salah adalah kampusnya. Yang salah adalah dosennya. Yang salah adalah pasangannya. Saudara, sangat mudah kita menyalahkan apa yang ada di sekitar kita. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk berani mengakui dan introspeksi diri bahwa kita pun bisa menjadi penyebab dari kegagalan tersebut. Saudaraku, kisah yang luar biasa dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ini menjelaskan bagaimana dosa masuk ke dalam dunia dan merusak tatanan yang sudah Tuhan ciptakan dengan sangat baik itu. Pasangan suami istri atau pasutri pertama jatuh ke dalam dosa karena tidak taat terhadap perintah Allah yang dengan jelas dan tegas telah disampaikan. Memang saudara, iblis menjadi gara-gara pasutri pertama ini jatuh ke dalam dosa. Namun tanggung jawab kesalahan itu bukan terutama pada ular atau iblis yang menyerupai ular, melainkan pada diri mereka, yaitu pasangan pasutri itu sendiri. Perempuan itu memberi diri meladeni tipu daya iblis. Saat firman Tuhan diperputar balikkan, seharusnya perempuan ini atau Hawa menolaknya dengan tegas, bukan mendiskusikannya. Justru saudara, karena perempuan itu membuka ruang diskusi, iblis berkesempatan menanamkan keraguan akan firman Tuhan. Dalam hal ini, manusia pertama harus dipersalahkan, karena ia hadir saat istrinya digoda, bukannya mencegah, malah ia ikut hanyut dan ikut berbuat salah. Pasutri pertama tergoda untuk menjadi sama dengan penciptanya. Dosa di tengah keluarga ini, saudara, dilakukan berdasarkan kesepakatan. Karena Adam tahu bahwa apa yang dilakukan Hawa berdosa, namun membiarkannya bahkan ikut jatuh dalam dosa. Saudara, nampaknya dosa ini sepele, hanya tidak taat dengan memakan buah dari pohon yang Tuhan larang.
Bahkan perbuatan dosanya pun juga tidak lama. Hanya beberapa menit sejak diskusi sampai kemudian memutuskan diri untuk tidak taat dan memakan buah yang Tuhan larang. Namun saudara, ternyata dampak dari dosa yang singkat itu sangat luar biasa. Kadang dalam hidup kita nggak nyadari saudara ya, berbuat dosanya mungkin 30 menit, tapi dampaknya itu bisa seumur hidup. Saudara, apa dampaknya? Yang pertama saudara, dosa itu merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Firman Tuhan katakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Perhatikan saudara, dosa membuat kita terpisah dari Allah, takut bertemu dengan Allah, dan justru malah menjauh dari Allah. Ini dosa. Dosa tidak pernah membuat kita makin dekat dengan Allah. Dosa tidak pernah membuat kita makin akrab dengan Allah. Tapi dosa itu membuat kita makin jauh, membuat kita makin terpisah, membuat kita takut untuk bertemu dengan Allah. Maka pertanyaannya, apakah saat ini hal itu ada dalam hidup kita? Kita aras-arasan ketemu Tuhan. Kita tidak punya semangat ketika mau berjumpa Tuhan. Bahkan mungkin kita memilih untuk menjauh dari Tuhan. Jika benar demikian saudara, sesungguhnya itulah akibat dosa. Dan berarti ada yang tidak beres dalam hidup kita. Yang kedua saudara, dosa itu merusak hubungan antara keluarga, dalam hal ini hubungan antara suami istri. Ketika Allah bertanya kepada Adam, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang engkau makan itu? Adam menjawab, perempuan yang engkau berikan untuk menemani saya telah memberi buah itu kepada saya, lalu saya memakannya. Bukannya Adam mengakui dosa, bukannya Adam mengakui pelanggarannya, bukannya Adam mengakui ketidaktaatannya kepada Tuhan, tetapi justru Adam menyalahkan Allah. Perempuan yang engkau berikan. Dan juga Adam menyalahkan Hawa sebagai penyebab atau sumber keberdosaannya. Saudaraku, saling menyalahkan adalah salah satu produk dari dosa keluarga ketika menghadapi sebuah persoalan. Dan pada akhirnya saudara, yang dilahirkan oleh keluarga ini adalah generasi yang berdosa. Saudaraku, tak jarang saling menyalahkan ini menjadi problem terbesar dalam keluarga. Banyak keluarga sulit menemukan kesepakatan, banyak keluarga sulit menerima kedamaian, banyak keluarga sulit membangun keharmonisan, karena ketika menghadapi persoalan bukannya saling mendengarkan, tetapi justru saling menyalahkan. Firman Tuhan hari ini saudara mengingatkan kepada kita, jangan terus memelihara produk dosa, yaitu kebiasaan saling menyalahkan. Sebaliknya, mari kita berjuang untuk saling mendengarkan, saling menguatkan, dan saling memulihkan. Sudah waktunya saudara, kebiasaan saling menyalahkan itu kita potong dan kita buang. Karena saling menyalahkan tidak akan pernah menghasilkan kedamaian, kemajuan, dan pertumbuhan. Yang ada justru adalah kehancuran. Karena kita sedang membudidayakan dosa dan bukan membangun kebenaran. Tuhan memberkati. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kepada kami supaya kami tidak membudidayakan dosa yang terjadi pada keluarga pertama, yaitu saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak-anak, anak-anak menyalahkan orang tua. Tetapi biarlah kami masing-masing belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami mampu untuk mendengarkan, kami mampu untuk menguatkan, kami mampu untuk memulihkan, dan kami mampu untuk berjalan bersama-sama di dalam kedamaian dan pertumbuhan iman. Tolonglah setiap kami Bapa, baik itu dari anak-anak sekolah minggu, ada Rifki, ada Arwen, ada Amel, ada Eben, ada Meme, ada Aru, ada Seva. Anak-anak ini belajar untuk setia mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau membangun mereka sejak dari masa anak-anak untuk terus hidup di dalam kebenaran. Demikian juga untuk remaja dan pemuda, bahkan seluruh orang tua. Biarlah kami makin belajar hidup bukan saling menyalahkan, tetapi hidup dalam kebenaran. Berdoa Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Tuhan tolong setiap jemaat supaya kami dapat mempersiapkan diri kami di hadapan Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman, dengan membangun hubungan yang baik di hadapan Tuhan, sehingga ketika kami menerima sakramen perjamuan itu, maka berkat Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.